nih Pak Faris, kira-kira nih gimana sih caranya nih putra-putri ayah bunda di luar sana bisa masuk kuota senam PTN? Oke, jadi kita ngomongin buat masuk kuotanya dulu aja gimana gitu ya. Nah, untuk masuk kuotanya itu sendiri kan yang tadi udah dijelaskan ya. Oke. 40% dari IPA dan 40% dari IPS. Nah, itu seharusnya Bapak Ibu semua dan sebagainya atau termasuk adik-adik semua di sini atau teman-teman semua di sini, kalian sudah mempersiapkan sedari awal. Oke. Kelas 10 gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua di sini berpikiran mau kuliah di mana dan jurusan apa di kelas 12, itu udah terlambat banget. Oh. Udah terlambat banget. Jadi memang sedari awal, sedari kelas 10. Atau kalau bisa dari SMP. Karena dari SMP dia mau ke IPA atau IPS, jangan sampai ketika dia udah masuk SMA dia milih IPA tapi dia mau kuliahnya psikologi atau manajemen. Begitu juga sebaliknya, dia jurusan IPS tapi dia pengennya kesmas, keperawatan atau teknik informatika gitu loh. Nah itu jangan sampai salah di situ. Jadi kalau misalnya memang sudah dari awal sudah punya pikiran ingin kuliah jurusan apa atau dan sebagainya, pikirkan dulu apa yang menjadi minat gitu. Jadi minatnya dia tuh apa, sukanya dia apa, dilihat dulu dari situ. Baru wah dari minat gue ini jurusan apa sih yang gue suka. Kalau misalnya udah wah gue suka ini nih, kayaknya gue suka komputer nih, editing nih, desain grafis nih dan sebagainya, wah berarti cocoknya kayaknya kuliah jurusan desain nih, kayak DKV atau penyiaran atau advertising dan sebagainya. Kayak gitu aja. Terus kira-kira nilainya itu dilihat dari nilai rapot semester berapa nih Pak? Nah, jadi dilihatnya dari rapot semester 1 sampai semester 5. Maka dari itu saya bilang tadi kenapa dari awal, karena memang harus tahu dulu mau jurusan apa. Jangan kampusnya belakangan deh. Karena hampir setiap jurusan itu ada di setiap kampus. Jadi bisa menentukan, kayak contoh tadi misalnya mau ngambil desain grafis. Nah, berarti kan DKV misalnya, udah ada nih jurusan DKV. Berarti nilai yang harus difokuskan dari sekarang adalah yang utama seni ya, jelas banget seni lukis misalnya, atau seni apapun itu. Terus selanjutnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan yang satunya lagi adalah sosiologi misalnya. Karena kan DKV itu juga belajar sosial, budaya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi dari kelas 10 dia udah fokus tuh dari ke-7 mata pelajaran itu gitu. Jadi kalau misalnya dari 7 mata pelajaran tersebut ada yang turun, ya tinggal kitanya sebagai siswa nanya ke guru tersebut, Pak, Bu, nilai saya masih kurang nih, saya ingin masuk jurusan tersebut, gimana caranya biar nilai saya ini lebih tinggi atau lebih baik lagi dari semester sebelumnya. Kira-kira nih Pak Faris ya, ini kan tadi dilihat dari rapot semester 1 sampai semester 5 ya? Iya. Kira-kira kalaupun toh terjadi penurunan nih, ya penurunan nilai rapot, itu ada nggak sih kriterianya, oh turun cuma 2 digit gitu, atau turunnya berapa digit, itu ada nggak sih batasnya? Sebenarnya sih batasannya nggak ada, cuman peringkatnya itu nanti dari semester selanjutnya mendobrak nilai yang kurangnya atau enggak. Gitu. Contoh kayak misalnya di semester 1, biasanya yang kecil-kecil nih semester awal nih ya. Semester 1, 2, dan 3 tuh biasanya yang nilainya naik turun. Kalau misalnya memang semester 1-nya misalnya 85, terus semester 2-nya jadi 83, kan turun 2 digit tuh, 2 angka. Berarti untuk semester 3-nya dia harus naik 2 kali lipat untuk mendobrak sebelumnya gitu. Jadi yang tadinya 83 harus jadi 86 misalnya gitu, atau yang tadinya 85 harus jadi 90 kayak gitu. Jadi harus 2 kali lipat naik dari sebelumnya. Oke, berarti teman-teman nih ya di luar sana ya, berarti kalau untuk masuk jalur undangan memang butuh ekstra belajar dari proses dari kelas 10 ya, kelas 10 sampai kelas 12 semester ganjil gitu ya. Berarti nggak main-main nih ternyata untuk masuk jalur undangan. Oke Pak Faris, tadi kan untuk masuk kuota jelas syaratnya seperti itu nilai rapot. Kira-kira nih pengalaman Pak Faris nih selama ini, ada nggak sih, mohon maaf, ketika teman-teman masuk ranking tetapi tidak dilihat dari yang 6 tadi ya, jadi ranking secara umum, terus dia nggak masuk kuota, pernah nggak sih ada kejadian mereka protes gitu loh, terus gimana gitu loh mengantisipasinya?
nggak masuk kota nih, dia protes nih, gitu kan? Ada sih, karena memang nggak melulu yang ranking 1 sampai ranking 10 di kelas itu masuk kota, enggak. Karena kan contoh di sekolah saya kan ada 4 kelas, ada 5 kelas, misalnya 5 kelas deh. Nah dari 5 kelas itu kan mereka punya tingkatannya masing-masing, gitu. Bisa jadi memang di kelas A peringkat secara angkatannya tertingginya cuma ada 5 orang, atau ada cuma 2 orang, gitu. Di kelas selanjutnya di kelas B ada 15 orang, bahkan bisa 20 orang, gitu. Tergantung gimana cara belajar mereka, karena itu bisa jadi peringkat di kelas sama peringkat di paralel itu berbeda. Nah tapi yang kebanyakan itu mereka yang tadinya di paralel semua mata pelajaran dia ranking 10 bisa jadi ranking 15 atau bahkan ranking 20 atau bahkan sebaliknya dia bisa naik. Kebanyakan sih seperti itu. Terus mereka protes gimana nih reaksi Pak Faris untuk menghadapi istilahnya protes dari mereka gitu kan? Kalau protes sih kayaknya enggak sih, cuma soalnya kan kita dari sekolah saya nih, dari sekolah saya itu memang tidak ada informasi untuk peringkat paralel, gitu. Jadi untungnya di situ. Kalau misalnya mereka dikasih tahu dan mereka mungkin bisa jadi protes atau wah gua yang sebelumnya udah pede, gua udah pede nih ranking 15 nih paralel, terus tiba-tiba pas di kuota SNMPTN ternyata dia peringkatnya jadi 20, jadi 25 lah, dia jadi drop atau bahkan sedih dan sebagainya. Oke, Ayah Bunda, tadi kan kita sudah tahu nih semuanya ya, bagaimana cara kita bisa tembus kuota masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Masih penasaran kan? Nah, jadi untuk menjawab semua penasaran nih, Ayah Bunda di rumah, tunggu part kita selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.